Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Anda untuk minggu ini dalam channel Horoskop Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu. Semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di minggu ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Seperti biasa akan saya ambil 5 kartu yang membuka atau terkait tentang kehidupan, keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan. Dan jangan lupa untuk like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa ya, follow Instagram saya @endangtarot. Yang mau konsultasi private, Anda bisa kontak asisten saya Mbak Tati di WhatsApp 087885001208. Silakan tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, dan apa syarat-syaratnya. Nanti kalau sudah dikirim bukti transfernya, Anda akan dapat jadwal konsultasinya. Sekarang siap? Kita akan mulai untuk membuka peruntungan bintang Anda satu persatu. Bisa siap, 5 kartu akan saya ambil untuk melihat secara beruntun ya, kehidupan, kemudian keuangan secara general gitu ya. Udah lama gak syuting gini nih. Keuangan, asmara berpasangan, lalu asmara lajang, dan kesehatan. Secara sederhana saya tampilkan video mingguan karena sejak almarhum suami meninggal saya stop selama hampir sebulan ya. Karena masih duka cita. Suami meninggal di malam Jumat tanggal 30 April 2020 di bulan Ramadan. Waktu yang luar biasa ya, di hari yang indah untuk umat Islam, waktu yang terpilih. Kalau dikatakan oleh Ustadz, Allah yang pilihkan waktunya. Jadi kita nggak bisa milih, misalnya ya Allah wafatkan saya dari Jumat dan bulan Ramadan gitu ya, bulan yang istimewa, hari yang istimewa, kayaknya nggak bisa. Jadi saya yakin almarhum sudah damai di sana dan kita yang ditinggalkan saya gitu ya akan mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat dan tinggal menunggu waktu. Siapa tahu nanti insya Allah saya bisa bersatu ya. Oke, sekarang keuangan ya. Oke, keuangan Pisces. Kok keuangan, kehidupan dulu dong. Maaf ya, karena masih lupa ingat waktu syuting itu udah sebulan lalu. Jadi saya tinggalkan beberapa fase untuk menenangkan diri dan sekarang kita sudah bisa mulai. Kehidupan Pisces, the sun, matahari bersinar terang. Matahari itu ada bocah cilik yang endut, montok, kemudian naik kuda putih dan ada matahari terang benderang. Ini menggambarkan dalam hidup kita itu kita harus bermanfaat, harus membawa kebahagiaan, kegembiraan, keceriaan, dan optimisme buat orang-orang yang ada di sekeliling hidup kita. Jadi di situasi pandemi COVID yang mudah-mudahan pelan-pelan melandai gitu ya, kita bisa beraktivitas lagi, memberi energi spirit positif kepada lingkungan hidup kita, dan kita mulai bisa memperbaiki apa yang tertinggal, mengejar yang tertinggal, merecovery apa yang sempat mungkin jadi ya agak kacau misalnya gitu ya. Dan ini adalah suasana yang digambarkan di minggu ini. Anda mulai optimis, mulai melihat ada sesuatu yang terang, secercah harapan bahwa segala sesuatu perlu diikhtiarkan, segala sesuatu perlu diperbaiki, recovery, bangkit, meyakinkan bahwa apa yang Anda pegang ibaratnya katanya tangan dingin, semua yang dikerjakan bisa menghasilkan. Jadi sudah stop untuk mengeluh karena nggak akan menghasilkan apapun. Mengeluh kita juga orang lain belum tentu memberikan sesuatu gitu ya. Bisa jadi yang dikeluhkan itu malah kita ngeluh gitu, orang yang menerima keluhan kita malah capek deh gitu ya. Jadi sekarang bangkit ya, lakukan sesuatu yang membawa perubahan besar dalam hidup Anda, seperti kartu Mayor Arkana, kartu besar ini yang akan membawa suasana semarak dalam kehidupan Anda dalam seminggu ini. Saya berusaha untuk bisa meyakinkan Anda agar termotivasi, jangan banyak bersedih, kurangi perasaan yang
merasa hidup dalam kungkungan derita gitu, karena kita akan ngedrop gitu. Karena yang bisa menyemangati kan diri kita sendiri, orang lain mah cuma lihat, cuma dengar gitu. Sekarang ayo bangkit, lakukan something new gitu ya, sesuatu yang baru, sesuatu yang mendorong spirit energi untuk membawa kehidupan ke arah yang pelan-pelan bisa meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Oke, ini tadi kehidupan. Sekarang keuangan. 6 tongkat, pangeran datang membawa 6 tongkat, artinya ini pangeran datang dengan rombongannya membawa kabar gembira, tatat gitu ya. Jadi kayak membawa kabar kegembiraan di mana sang pangeran berhasil mendapatkan sesuatu. Semoga saja pergerakan di minggu ini ada yang membawa gairah tersendiri. Kalau pusing soal keuangan, bisa bayar apa enggak? Insya Allah bisa terbayar. Kalau pusing bisa terselesaikan apa enggak, insya Allah ketemu solusinya, ada jalan keluarnya. Yang penting kita tetap optimis. Orang yang selalu optimis biasanya melihat peluang itu banyak di mana-mana. Kesempatan untuk menyelesaikan problem itu jauh lebih besar peluangnya daripada orang yang pesimis. Jadi yang berkaitan dengan kabar gembira buat Pisces, semoga proyeknya berjalan lagi, tawarannya diterima, kemudian transaksinya berjalan lagi, ada solusi untuk penyelesaian masalah keuangan, dan bisa belanja sesuatu yang memang sudah dibutuhkan ya, sudah mepet, perlu sekali, dan insya Allah itu bisa terrealisasi ya. Sekarang asmara berpasangan Pisces. Pisces, ini tongkat lagi ya, ini gairah cinta, semangat. Ada sesuatu yang mendorong Pisces untuk lihatnya ke depan, nggak mau lagi noleh ke belakang. Kalau ada pertengkaran, kesalahan, kemarahan, kesedihan, luka batin, udah tutup aja. Waktunya untuk memperbaiki sebuah hubungan agar lebih mesra, bergairah, bersemangat, penuh sukacita. Ada hal-hal yang bisa membuat yakin bahwa ke depan akan membawa sebuah proses kehidupan yang diwarnai dengan saling cinta, desire, gairahnya makin hot gitu ya. Artinya ada tumbuh keyakinan bahwa Anda dengan dia akan mampu menyusuri kehidupan yang akan banyak halang rintang, tapi kalau berpegang tangan, insya Allah semua jadi ringan, insya Allah semua jadi bahagia, bisa teratasi berdua. Kalau ada orang nanya, Mbak Endang 12 tahun menikah dengan almarhum suami, emang gak punya problem? Ya ada, tapi kan bukan berarti untuk disulut, berantem terus. Kadang-kala dalam pasangan, kalau yang dimarah kita harus diam, yang dimarah ini juga belajar diam. Nah itu buat saya penyeimbang seperti itu antara saya dengan almarhum suami itu udah biasa gitu. Jadi kalau bisa dibilang, orang melihat kami berdua tuh kayak sepasang merpati, jarang sekali bertengkar. Kalaupun bertengkar, saya hafal sekali kalau suami marah tuh cuma masuk kamar, matiin lampu, selimutan, tidur. Nanti kalau udah pulih, marahnya udah drop, udah turun, baru tadi tau gak aku sebel begini-gini. Nah itu jadi yang menghindarkan kami dari pertengkaran, yang menghindarkan kami dari ribut-ribut. Dan saya belajar untuk mendengar kalau dia komplain ya, ngeluh, protes. Nah itu yang bisa jadi pelajaran penting buat yang masih berproses menjalani hubungan, masih ada pasangan. Dengarkan keluh kesahnya. Kadang-kala nggak salah juga kok kalau kita mau mengoreksi diri. Jangan merasa selalu benar atau merasa harus menang, karena dalam sebuah hubungan itu yang ada adalah komitmen dan kesamaan, kesetaraan rasa, saling membahagiakan, saling mencintai, saling menghormati. Insya Allah hubungan Anda dan pasangan akan solid dan seperti ini ya, fokus ke depan dengan target-target yang cemerlang, dengan tujuan hidup untuk saling membahagiakan ya. Oke, berikutnya adalah asmara lajang. 6 piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Ada yang terkoneksi dengan orang yang pernah ada di kehidupan lampau, seseorang yang membuat hati Anda tertarik. Ya mungkin Pisces main hatinya tuh bisa hidup hatinya itu kalau terhubung dengan seseorang yang pernah dekat, seseorang yang pernah dikenal, seseorang yang pernah dulu main bareng, sekolah bareng, kursus bareng, bergiat bareng, ekstrakurikuler bareng gitu ya. Jadi mungkin bisa juga teman SD, teman TK, SD, SMP, SMA, kuliah,
teman kerja di kantor lama, dan sebagainya. Karena itu semua berkaitan dengan hati, jadi nggak bisa saatnya suka. Pisces itu butuh waktu untuk bisa langsung jatuh cinta dengan seseorang karena punya kisah masa lalu yang sama. Kalaupun dia bisa jatuh cinta sekejap mata, pasti figur seseorang tersebut ada yang membuat dia fling, jadi ingat figur yang dia kagumi, sosok yang dia sukai, ada case yang ada sesuatu yang mirip di dalam diri seseorang itu yang membuat dia bisa membuka hati. Jadi nggak gampang gitu kalau Pisces buka hati. Pasti ada riwayat di mana pernah komunikasi, pernah ada cerita, pernah ada masa lalu, pernah ada kecocokan, pernah ada kegiatan yang inline dengan hati dan pikirannya gitu ya. Dan kalau memang betul atau memang ada yang lagi dekat, coba dijaga komunikasinya, cari pembahasan yang menyenangkan, cari sesuatu yang membuat greget gitu ya. Jadi dia penasaran bagaimana caranya untuk bisa makin dekat dengan Pisces. Tapi buat yang memilih tetap sendiri, ngomongin cinta, fokus saja dulu Mbak Ina sama karir atau usaha. Oke. Berarti Anda harus evaluasi lagi kemarin apa aja yang udah tertinggal, pekerjaan apa aja yang tertunda, mau diperbaiki, mau dibuat lebih ada progresnya ke depan. Ya, mulai revisi, atur rencana, atur kegiatan, atur target ya. Targetnya mau seperti apa, siapa aja yang terlibat dalam seminggu ini, bagaimana mengerjakannya, dan apa saja kendala-kendalanya. Itu dicatat gitu ya, diinventarisir supaya strategi-strategi yang dibuat itu kita tahu step-stepnya sehingga dalam seminggu ini betul-betul optimal untuk mencapai apa yang ingin kita wujudkan ya. Berikutnya kesehatan Pisces. Temperance, keseimbangan. Malaikat menyeimbangkan dua piala, satu kaki di batu, satu kaki di air, di belakangnya gunung, ada cahaya putih di puncak gunung, terus ada mahkotanya. Jadi kalau bisa dibilang ketenangan batin, emosi yang bisa dikendalikan, pikiran yang tenang. Jangan stres karena kebanyakan menghadapi situasi yang PSBB gitu ya, pembatasan sosial berskala besar itu ya, kalau orang bilang lagi di lockdown gitu ya. Nah ini jangan malah bikin stres, harus punya cara untuk mengantisipasi supaya bisa ngisi waktu tuh senang, ceria, gembira. Jadi nggak bikin kita tuh tertekan, karena biasanya kalau orang terlalu tertekan pikiran kemudian bisa mengganggu kesehatan, bahkan bisa terkena GERD gitu ya. Itu yang paling bahaya, bisa jadi kena serangan jantung, bisa melemahkan tubuh, imunitas ngedrop, nggak mau kan. Nah ini harus tenang, stabilkan emosi, mikirnya yang ringan-ringan, nggak usah dibuat berat gitu ya, jangan repot. Jadi fokus kepada apa yang menjadi tujuan hidup Anda. Sesuatu yang diringankan dalam pikiran dan perasaan justru akan membuat Anda lebih mudah menghadapi tantangan apapun di hadapan Anda, bisa lebih sehat dalam memandang jalannya kehidupan, nggak ngoyo, nggak stres, nggak tegang, bahkan nggak depresi gitu. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan dalam seminggu ini Anda tahu bagaimana tetap bisa menjaga stamina agar tetap prima ya. Oke. Dari apa yang dibahas buat Pisces, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang sreg, kurang sesuai, skip aja, jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Yang mau konsultasi private, Anda bisa kontak asisten saya Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, apa syarat-syaratnya di WhatsApp 087885001208. Kirimkan bukti transfernya, nanti akan dapat jadwal konsultasinya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Pisces. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.